Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, salam guru hebat. Kembali lagi bersama saya Yurli SPD, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN Bindrang, Kabupaten Tapen. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tugas 2.3.A.6 tentang demonstrasi kontekstual modul 2.3, yaitu modul supervisi akademik. Kali ini saya akan mendemonstrasikan kegiatan coaching dengan teman-teman CGP saya. Praktek coaching ini akan dilakukan oleh yang pertama saya sendiri, yaitu Yurli SPD, kedua Ibu Norina SPD, dan yang ketiga Ibu Hilda Rahmawati SPD. Selamat menyaksikan. Tahapan pra-observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Selamat siang, Ibu Rina. Ya, selamat siang, Pak Yuri. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah ya. Seperti yang sudah kita jadwalkan, hari ini saya akan menemani Ibu Rina untuk mengembangkan kompetensi inti coaching, yaitu kehadiran penuh atau presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kehadiran penuh itu seperti bersikap fokus, terbuka, sabar, dan ingin tahu lebih banyak tentang coach ya. Kemudian mendengarkan aktif ini bebas dari judgement, asumsi, dan asosiasi, serta dapat menangkap emosi coach, selalu mengajukan pertanyaan terbuka dan berasal dari mendengarkan ya Bu ya. Kemudian pertanyaan yang berbobot, selalu mengajukan pertanyaan terbuka dan berasal dari mendengarkan coach. Hari ini Ibu Rina ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana nih Bu? Kalau saya bisa minta tolong bantu dalam kemampuan untuk presence, Pak, dalam kehadiran penuh, dan kemampuan dalam mendengarkan aktif. Baik, bagian mana nih Bu Rina yang ingin saya amati? Ya, bagian dalam yang pertama itu untuk kehadiran penuh, Pak. Ya. Saya itu orangnya suka kurang sabar. Jadi kalau misalnya ada jeda atau apa, mudah teralihkan fokus saya, Pak. Ya. Seperti itu. Jadi ya itu untuk kemampuan kehadiran penuh. Lalu untuk mendengarkan aktif, saya ingin mengetahui kemampuan saya dalam apakah masih melakukan asumsi atau judgement atau asosiasi. Karena kadang masih suka ikut-ikut, Pak. Ya, baik. Dari yang saya tangkap dari Ibu, berarti yang ingin Ibu amati di sini adalah kehadiran penuh itu Ibu kadang bisa kurang sabar ya, Bu ya. Iya, betul, Pak. Kemudian untuk mendengarkan aktif, Ibu kadang-kadang masih ada menjudgement, asumsi, dan asosiasi. Betul. Yang Ibu berikan. Betul, Pak. Baik, bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang kita kembangkan hari ini nih Bu? Skalanya dari 0 sampai 10 untuk yang kehadiran penuh nih. Ibu sekarang ini posisinya berapa? Kalau kehadiran penuh, saya
nggak berani tinggi Pak, mungkin di angka 5. 5 ya. Iya. Ya, kemudian untuk yang mendengarkan aktif itu Mendengarkan aktif kayaknya di angka 6 Pak. 6, baik. Nah, kira-kira untuk yang kehadiran penuh ini mau ditingkatkan ke berapa nih Bu skalanya nih Bu? Kalau kehadiran penuh ke 8 aja ya Pak ya. Baik, tujuannya ke 8 ya. Iya, untuk mendengarkan aktif sama ke 8 juga. Sama 8. Berarti tujuan Ibu ada meningkatkan sekitar 3 sampai 2 poin ya Bu ya? Iya betul Pak. Baik, untuk kedepannya nih Bu, apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan hari ini Bu? Harapan Ibu apa kira-kira? Harapan saya pertama, saya ingin mendapatkan masukan dari Bapak, hal-hal apa yang masih perlu saya tingkatkan dan kemampuan-kemampuan apa yang mungkin sudah bisa saya pertahankan, seperti itu Pak, supaya lebih terarah nih mau kemana kemampuan saya ditingkatkan. Baik, jadi harapannya Ibu ada masukan yang positif ya Bu ya? Iya. Dan tentang kemampuan Ibu mengcoaching. Ya betul Pak. Baik, dari sini kita bisa simpulkan Ibu ingin memperbaiki kehadiran penuh Ibu, yaitu kurang sabar, kemudian mendengarkan aktif, yaitu masih ada asumsi dan dismun itu harus dihilangkan ya Bu ya? Iya betul Pak. Dan Ibu ingin ada masukan yang positif yang bisa membangun dan mempertahankan yang sudah baik. Iya betul sekali. Baik, nanti Ibu silahkan melakukan observasi. Baik Pak, habis ini saya akan meminta rekan saya. Di sini saya akan meng-coach Ibu Hilda sebagai coach saya Pak. Baik nih Bu Rina, silahkan habis ini Ibu Rina melakukan coaching kepada coach Ibu Rina. Ya baik Pak. Yuk mari. Terima kasih Pak. Ya sama-sama. Tahapan observasi. Assalamualaikum Ibu Hilda. Waalaikumsalam Ibu Rina. Oke. Gimana keadaannya Ibu Hilda? Alhamdulillah sehat Bu Rina. Bu Rina sendiri gimana Bu? Alhamdulillah juga. Minta maaf sudah mengganggu waktunya setelah selesai hari ini mengajar ya Bu ya. Oke, jadi rencana kita mau membicarakan tentang apa ini Bu? Membicarakan ini Bu, masalah saya di kelas 8 ini Bu. Oke, kalau boleh tahu apa yang sedang terjadi, masalah apa yang sedang Ibu hadapi saat ini? Saya kan mengajar bahasa Inggris di kelas 8 Ya. Nah terutama di kelas 8B ini saya punya permasalahan nih Bu. Anak-anak ini sulit sekali mengikuti instruksi saya. Mereka itu kebanyakan ngobrolnya Bu. Jadi waktu saya pusatkan perhatian mereka paling bertahan sekian menit, nggak sampai 5 menit, ribut lagi Bu, ngobrol lagi. Nah, jumlah anak yang suka ngobrol ini banyak sekali dibanding anak yang memperhatikan. Sehingga saya itu jadinya sibuk menertibkan mereka yang suka ngobrol ini Bu, ketimbang melaksanakan pembelajaran. Jadi pembelajaran saya itu terhambat karena anak-anak yang suka sekali ngobrol Bu. Oke, jadi harapan Ibu Hilda dalam pertemuan kita kali ini apa Ibu? Saya ingin mencari solusi Bu, bagaimana saya bisa mengatasi anak-anak yang suka sekali ngobrol di kelas ini. Oke, jadi saya garis bawahi di sini ternyata banyak yang suka ngobrol gitu ya Bu ya. Oke, jadi kalau berdasarkan pengalaman yang Ibu Hilda rasakan, apa latar belakang yang membuat mereka mungkin jadi ngobrol itu? Mereka suka ngobrol itu karena pertama sifatnya mereka ya memang suka ngobrol. Yang kedua mereka tuh kayak punya dunia sendiri Bu, punya entah topik apa yang mereka bicarakan. Jadi ketika saya menjelaskan sedikit, tiba-tiba mereka ngobrolin apa gitu topik yang mereka suka Bu. Oke, jadi latar belakangnya karena topiknya mungkin
berarti tidak disukai gitu ya Bu ya? Mungkin iya Bu. Oke, jadi kalau berdasarkan latar belakang tadi, apakah ada kira-kira kesempatan atau mungkin ada langkah-langkah apa yang akan Ibu Hilda lakukan untuk agar dapat supaya bisa mengalihkan anak-anak dari topik yang mereka sukai ini supaya tidak ngobrol lagi nih? Mungkin kalau saya lihat itu kan anak-anak ini ngobrol itu fokusnya kurang ke saya. Mereka kurang menyadari bahwa mereka dalam kondisi belajar. Jadi saya punya rencana sih Bu untuk membangkitkan kesadaran mereka dulu di awal, mungkin dengan mendengar dengan sadar, membangkitkan mindfulness-nya mereka dulu sebelum melaksanakan pembelajaran. Kemudian di kelas ini jujur belum ada kesepakatan kelas sih Bu, bagaimana agar pembelajaran itu bisa lancar. Jadi mungkin menurut saya perlu juga nih kita membuat kesepakatan kelas minimal untuk pelajaran saya dulu, dan itu harus kita ulang bersama setiap awal pembelajaran agar mereka bisa menghargai proses belajar itu. Kemudian yang ketiga mungkin yang bisa saya lakukan itu untuk menjadikan topik-topik yang hangat di kalangan remaja sekarang ini ke dalam materi pembelajaran saya Bu, supaya bisa lebih menarik mereka ketimbang mereka ngobrol sendiri. Jadi mereka bisa memperhatikan pembelajarannya karena pembelajarannya mungkin memuat hal-hal yang sedang in di kalangan mereka. Oke, berdasarkan rencana tadi saya melihat kayaknya peluang keberhasilannya nih kayaknya besar ya Bu ya kalau dilihat dari tadi. Mudah-mudahan Bu. Oke, tapi kalau berdasarkan rencana-rencana yang tadi Ibu jabarkan, kira-kira apakah akan ada hambatan kah atau gangguan yang mungkin akan menghalangi rencana Ibu tadi? Kalau hambatan tidak ada Bu, kalau hambatan dari luar tidak ada, tinggal dari sayanya saja. Apakah saya punya effort untuk melakukan hal-hal tadi Bu? Oke, jadi hambatannya itu hanya dari diri sendiri seperti itu ya Bu? Saja. Oke, untuk solusinya? Untuk solusinya seperti yang saya ceritakan, mungkin saya awali dengan membentuk kesepakatan kelas dulu bersama anak-anak, terutama untuk mata pelajaran saya ketika saya masuk, supaya anak juga bisa lebih menghargai ya di dalam proses pembelajaran itu. Kemudian kalau sudah punya kesepakatan kelas, anak-anak juga sudah memiliki nilai-nilai tersebut. Yang kedua, saya akan menerapkan proses mindfulness di awal pembelajaran agar mereka bisa lebih fokus ya, karena kita tahu kan generasi sekarang itu fokusnya pendek ya, bercabang kemana-mana pikirannya. Jadi kita ajak dulu fokus dengan mindfulness, dan kemudian dibarengi dengan pembelajaran tadi, menerapkan pembelajaran yang memuat hal-hal yang sedang in di kalangan remaja. Oke, jadi itu yang akan Ibu lakukan. Tadi juga saya mendengar bahwa solusinya adalah dengan memberikan effort yang lebih gitu ya Bu ya? Iya, dengan memberikan effort yang lebih. Oke, jadi itu strategi yang Ibu akan lakukan. Oke, lalu untuk kira-kira mulai kapan kegiatan-kegiatan pembelajaran yang dapat melakukan fokus anak itu mulai dapat Ibu laksanakan? Kalau sekarang ini kan sudah mau penilaian sumatif akhir semester Ibu. Jadi saya merencanakan ini di awal tahun ajaran, di awal semester genap nanti Bu, akan langsung saya terapkan di awal, mungkin 2 Januari 2024. Oke, jadi mulai tahun depan, bulan depan berarti ya Bu? Iya. Oke, lalu ukuran keberhasilannya nanti untuk rencana Ibu nih berhasil itu Ibu menggunakan apa? Saya akan menggunakan
observasi Bu, saya akan melihat respon anak-anak terhadap usaha-usaha yang saya lakukan. Apakah mereka sudah memiliki peningkatan fokusnya terhadap pembelajaran. Oke, jadi peningkatan akan fokus. Ya. Berarti untuk masalah ngobrolnya, apakah ada ukuran keberhasilannya nanti? Untuk masalah ngobrolnya, sebenarnya dalam mata pelajaran bahasa Inggris ngobrol itu tidak dilarang selama itu berkaitan Bu dengan pembelajaran. Jadi kita tidak akan melarang anak-anak ngobrol, tapi mereka harus tahu kapan harus ngobrol dan apa yang sebenarnya harus diobrolkan. Oke, berarti bukan melarang anak-anak ngobrol ya Bu ya, Bukan. tapi membuat anak ngobrol dalam hal pelajaran. Betul. Oke, betul sekali Ibu. Lalu bagaimana komitmen Ibu terhadap rencana aksi ini? Saya berkomitmen penuh Bu akan melaksanakan rencana aksi ini karena ini memang sudah seharusnya kan sebagai guru kita memberikan pembelajaran yang bisa membuat anak bisa lebih berkembang. Oke, lalu untuk kegiatannya, kira-kira siapa atau apa mungkin yang bantuan yang Ibu perlukan untuk agar rencana-rencana yang tadi sudah bagus itu bisa terlaksana? Untuk yang saya butuhkan, mungkin saya lebih banyak ngobrol dengan peserta didik ini tentu karena kita kan beda generasi, hal yang kita suka pun juga beda sama anak-anak ini. Jadi saya perlu banyak ngobrol pada mereka untuk menggali sebenarnya yang lagi yang lagi hangat mereka bincangkan sekarang ini apa, biar nanti bisa saya masukkan ke rencana pembelajaran saya. Jadi lebih ke anak-anak sih Bu yang saya perlukan. Oke, jadi lebih bantuan dari anak-anak gitu ya Bu ya, lebih mendalami dunia anak-anak mungkin Betul ya. sekali Bu. Oke, kayaknya untuk tujuan Ibu dalam berbincang ini apakah sudah tercapai tujuan kita agar dapat solusinya? Alhamdulillah sudah Bu. Saya Oke. akhirnya sudah punya rencana yang akan saya segera eksekusi. Oke, jadi tadi masalah yang Ibu alami itu yaitu tentang fokus anak-anak seperti itu ya Bu. Dan Ibu juga tadi sudah punya rencana-rencana aksi yang akan Ibu laksanakan di awal semester depan seperti itu. Betul. Oke, baik. Jadi mungkin kita ketemu lagi bulan depan setelah Ibu sudah berjalan 1 bulan melaksanakan rencana-rencana yang Ibu sudah rencanakan tadi. Kita lihat bagaimana, saya penasaran dan ingin tahu apakah ada perubahan atau peningkatan mungkin atas kinerja yang Ibu sudah rencanakan. Oke. Ya Bu ya, siap Bu. Oke, sampai bertemu lagi di bulan depan Ibu. Ya, Semoga semuanya lancar dan berjalan Amin. dengan baik. Terima kasih. Ulun akhiri dulu pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahapan pasca observasi. Ya Ibu, bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah Pak, sudah lega, Ya. sudah melaksanakan proses coaching tadi. Ya baik. Bagaimana Ibu menilai sendiri performa Ibu dalam pelaksanaan coaching tadi Bu? Seperti yang saya utarakan tadi di awal, saya itu memiliki permasalahan dalam kehadiran penuh Pak. Ya. Jadi saya menilai tadi kayaknya masih ada sedikit rasa tergesa-gesa, Ya, benar. terburu-buru, kurang sabar. Benar. Saya juga menilai seperti itu. Ibu ada sedikit tergesa-gesa pada saat pelaksanaan coaching ya Bu ya. Iya betul Pak. Apa yang membuat Ibu mempunyai penilaian demikian Bu? Jadi entah kenapa gitu ya Pak ya, saya ini memang orangnya tuh pengen kalau bisa satset gitu dalam pemikiran. Tapi kalau dalam pergerakan tuh mungkin lambat Pak. Cuman kalau dalam masalah pemikiran saya tuh pengennya cepat selesai aja gitu Ya, Pak. baik.
Boleh kan Ibu saya menyampaikan hasil pengamatan saya pada saat Ibu melaksanakan coaching nih Bu? Iya, silakan Bapak. Baik. Pada saat Ibu melaksanakan coaching tadi sudah bagus Bu, artinya Ibu sudah melakukan coaching sesuai dengan alur percakapan Tirta ya. Ada tujuan di sana tadi, ada identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab kepada coach Ibu. Namun demikian saya juga mendapatkan beberapa yang harus diperbaiki nih Bu. Dari pengamatan saya pada saat Ibu melakukan coaching tadi, saya melihat sudah bagus Bu. Jadi percakapan Ibu sudah sesuai dengan alur Tirta, yaitu ada tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Namun saya juga ada melihat beberapa yang harus diperbaiki lagi Bu. Bagaimana nih Bu pendapat Ibu tentang pengamatan saya ini? Oke, benar sekali Pak. Memang mungkin ada beberapa poin yang akan masih perlu ditingkatkan ya Pak. Ya, yang dari pengamatan saya yang harus ditingkatkan adalah Ibu kurang memberikan apresiasi kepada coach Ibu. Ya, jadi pada saat coach memberikan umpan balik dari pertanyaan-pertanyaan berbobot Ibu kurang memberikan apresiasi kepada coach Ibu ya. Kemudian Ibu juga sedikit tergesa-gesa Bu. Jadi kayaknya mau cepat-cepat selesai gitu. Nah, cepat-cepat selesai untuk menyelesaikan coaching, padahal bisa lagi digali nih Bu, apa yang diperlukan oleh coach dari jawabannya dan Ibu tidak perlu tergesa-gesa. Apa nih Bu tindakan Ibu ke depan untuk bisa lebih bagus lagi nih? Oke, sebelumnya ulun terima kasih atas masukan Bapak. Mungkin saya di sini akan kembali refleksi atas umpan balik yang sudah Bapak berikan. Saya mungkin akan memperbaiki masalah ketergesa-gesaannya tadi dan masalah apresiasi juga. Memang saya akui saya kurang bisa mengapresiasi lawan bicara Pak. Ya, mungkin saya akan mulai melatih, mulai saat ini saya akan lebih mengapresiasi lagi lawan bicara saya. Baik, jadi Ibu kedepannya akan melatih kemampuan Ibu untuk memberikan apresiasi dan melatih kesabaran Ibu ya. Iya betul Pak. Baik, dari diskusi kita hari ini, apa yang sudah terbayang kepada Ibu untuk meningkatkan lagi performa di area yang kurang tadi Bu? Yang akan melatih kesabaran, kemudian yang memberikan apresiasi tadi Bu, apa kira-kira? Mungkin saya akan lebih banyak berlatih, lebih banyak mendengarkan, dan juga mungkin ketergesa-gesaan saya bisa saya tuangkan dalam tulisan dulu sehingga tidak jadi tergesa-gesa, supaya mungkin melatih kesabaran saya juga Pak. Baik, kapan nih Bu Ibu mau eksekusi kegiatan ini? Saya akan mungkin dalam waktu dekat ini saya mulai mencari-cari referensi dan mungkin akan mengatur bagaimana perasaan saya agar lebih sabar lagi. Baik, siapa kira-kira Bu yang bisa membantu Ibu untuk kegiatan ini? Yang bisa membantu saya dalam kegiatan ini mungkin saya akan lebih banyak berbicara, mengajak ngobrol teman-teman, bisa rekan-rekan kerja saya untuk melatih, untuk sebagai usaha saya untuk latihan berbicara dan mengapresiasi.
Baik, jadi Ibu akan mencari referensi dan akan minta bantu kawan-kawan untuk Ibu latihan ya, seperti itu ya Bu ya? Iya betul Pak. Baik, Ibu setelah ini jangan lupa Ibu ya bikin catatan ke dalam Chrome supervisi akademik Ibu ya. Iya siap Bapak. Dari kegiatan supervisi kita hari ini, apa kira-kira yang telah Ibu dapat dari kegiatan kita ini? Oke, yang saya dapat pertama masukan dari Pak Yurli tadi bahwa saya harus lebih lagi meningkatkan kemampuan apresiasi saya dan juga kemampuan dalam memanajemen sabar saya supaya agar tidak tergesa-gesa lagi, dan mungkin saya akan lebih memperbanyak melatih kemampuan saya dalam berbicara, ngobrol dengan teman-teman, baik itu dalam bentuk coaching maupun ngobrol biasa. Baik, dari sini Ibu akan lebih meningkatkan manajemen diri Ibu ya. Iya betul Pak. Baik, kayaknya cukup dulu Bu untuk hari ini ya. Iya. Kira-kira 1 bulan ke depan kita akan diskusi lagi bagaimana Ibu melakukan kegiatan, apakah bisa meningkatkan kompetensi Ibu di bidang memberikan apresiasi dan melatih kesabaran Ibu tadi ya. Iya siap Pak. Ya baik, terima kasih Ibu. Selamat siang. Selamat siang Pak Yurli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah tadi demonstrasi kontekstual saya tentang praktik coaching supervisi akademik. Sekian dan terima kasih. Salam dan bahagia. Calon guru penggerak angkatan 9, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.